Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali kami hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cincin Penakluk Cewek, Pemberian Mbah Dukun. Namaku Ahmad, umurku 18 tahun kala itu. Aku terlahir dari keluarga yang di dalam kategori cukup. Semua keperluanku terpenuhi, keluargaku pun harmonis. Kehidupanku berjalan normal sampai aku masuk kuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di kota ini dengan alma mater berwarna merah. Aku mendaftar kuliah sendirian karena ini memang tekadku kuat untuk menjadi seorang pustakawan. Teman-temanku tak satu pun yang sepemikiran denganku kala itu. Banyak dari mereka yang mengambil jurusan lain, guru SD, insinyur, bahkan penerjemah bahasa Arab. Singkat cerita, aku pun berkenalan dengan seorang cowok bernama Karno, dan ternyata dia adalah teman sekelasku. Kami ngobrol panjang lebar di kantin, dan dari obrolan itu dapat aku tarik kesimpulan, Karno ini orangnya asik dan humoris. Wajahnya juga mirip dengan Denny Sumargo, pemain basket tersohor itu. Beberapa bulan berlalu, kami pun makin akrab. Dia sering datang ke rumahku dan aku sering main-main ke kosnya. Saking akrabnya kemana-mana kami pun berdua. Karno mempunyai seorang pacar yang bernama Farah. Mereka berdua sangat mesra. Dan dari situlah awal mula cerita mistis ini terjadi. Di umur yang segini, aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Karena Tuhan memberiku kekurangan di wajahku yang tidak good looking, alias hitam, dekil, tapi nggak bau kok. Sebagai cowok normal, lama-kelamaan dan keseringan melihat Karno dan Farah yang berpacaran, akhirnya timbullah keinginan untuk memiliki seorang kekasih hati. Aku pun curhat tentang apa yang aku rasakan kepada Karno, dan Karno memberikan beberapa alternatif atau cara agar aku bisa dapat pacar. Cara pertama kami lakukan dengan sering nongkrong-nongkrong di kafe, dan di sana ada beberapa teman Karno yang cewek dikenalkan kepadaku. Udah minta nomor WA, medsos pun juga sudah, namun tak ada hasil. Mereka tak tertarik denganku. Cara pertama gagal. Lanjut dengan cara kedua dari Karno, yaitu dengan sering-sering nge-game. Di sini ada dua orang cewek yang dikenalin ke aku. Cantik dan bodinya aduhai. Namun aku melihat, tak nampak ketertarikan mereka padaku. Lalu aku iseng-iseng jalan di sekitar tempat game itu, ada cewek yang sedang nyapu. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya dan berkenalan dengannya. Namanya Siti, dia adalah cleaning service di situ. Kami berkenalan dan bertukar nomor HP. Betapa gembiranya aku, ternyata dia tertarik padaku. Namun naas, seminggu kemudian Siti meninggal karena kecelakaan sepulang kerja. Aku datang ke rumahnya untuk ikut tahlilan di hari ketiga. Tahlilan dimulai setelah Isya dan selesai sekitar jam 20:30 waktu Indonesia Barat. Aku pun beranjak pulang. Namun, beberapa langkah keluar dari rumah, tubuhku serasa lunglai, lemah tak berdaya. Aku terbangun, entah di mana ini. Semuanya berwarna putih, dan dari arah depanku muncullah Siti dengan pakaian serba putih. Ia mengatakan akan selalu setia menemaniku. Setelah itu semuanya gelap, dan aku pun terbangun di tengah-tengah keluarga Siti. Kata mereka, aku tiba-tiba pingsan tadi, namun aku tak menceritakan apapun yang aku alami. Setelah itu aku berpamitan untuk pulang. Di saat hendak menaiki motorku, tiba-tiba Siti muncul dari rumah dan mendekat. Dia bilang mau ikut aku pulang. Tanpa merasa aneh ataupun takut, dia pun mengiyakan. Di perjalanan kami mengobrol seperti biasa. Di tengah perjalanan aku melihat bensinku tinggal sedikit. Aku pun mencari pangkalan bensin eceran. Sambil menunggu penjual bensin itu menuangkan bensinnya, aku ngobrol lagi dengan Siti. Lalu penjual bensin itu melihatku dengan tatapan yang aneh. Aku cuek aja. Setelah aku membayar bensin itu, aku pun melanjutkan perjalanan dan pulang. Sesampainya di rumah, Siti bilang tak mau ikut masuk, namun menunggu di teras rumahku. Aku pun bergegas masuk rumah untuk memarkir motor dan kembali ke teras untuk menemui Siti. Namun aku tak menemukannya. Aku pun masuk kamar dan ternyata Siti sudah ada di kamar menungguku.
Kami kembali mengobrol sampai larut malam. Tiba-tiba pintu kamarku diketok oleh bapakku. Katanya, "Jangan teleponan saja, ini sudah malam." Padahal aku sedang ngobrol langsung dengan Siti, tapi bapak mengira aku sedang berteleponan. Akhirnya aku dan Siti tidur. Namun, keesokan harinya setelah bangun, Siti sudah tak ada. Aku pun mandi dan sarapan lalu keluar rumah, dan aku pun melihat Siti ada di teras rumah sedang duduk sendirian. Aku pun mendatanginya dan lagi-lagi ngobrol dengannya. Bapakku yang sedang memandikan burung peliharaannya melihatku dengan tatapan penuh tanya. Dengan siapa aku mengobrol, sedangkan kursi sebelahku kosong. Hari berganti hari, keanehan semakin sering datang menghampiriku. Bahkan sampai temanku si Karno pun tahu kalau aku sering ngomong sendiri. Farah, pacar si Karno, memberi saran untuk mencarikanku pengganti si Siti, agar aku tidak berhalusinasi lagi, katanya. 3 hari berikutnya, aku pun dikenalkan ke salah seorang teman Farah, namanya Dewi. Wajahnya mirip artis Revalina. Setelah berkenalan, kami pun langsung bertukar nomor HP. Singkat cerita, kami pun akrab. Namun, saat kami makin akrab, Siti makin sering muncul. Dan akhirnya aku sudah seperti orang gila yang selalu ngomong sendiri di mata Dewi. Dan hasilnya, Dewi menjauhiku karena menganggap aku tak waras. Orang tuaku pun akhirnya turun tangan, aku dibawa ke seorang kiai. Di sana aku diruqyah dan mandi air hujan, lalu tak sadarkan diri. Setelah itu aku pun kembali normal. Siti tidak lagi mendatangiku. Kehidupanku seperti sedia kala. Teman-temanku yang tadinya menjauhiku, kini berangsur kembali baik padaku, termasuk Karno dan pacarnya Farah. Beberapa hari setelah itu, Dewi datang ke rumah dan minta maaf. Kami pun berbaikan. Kami pun kembali akrab. Namun belum sampai menjalin sebuah hubungan. Beberapa minggu setelahnya aku mengajak Dewi pergi jalan-jalan ke sebuah pintu di daerah Gunung Kidul. Aku bersiap menyatakan bahwa aku suka padanya hari ini. Dan senja pun tiba. Dengan suasana pinggir pantai, disaksikan oleh lautan yang luas, aku menyatakan perasaanku padanya. Namun seketika bumi menjadi gelap gulita ketika dia menjawab, "Aku cuma pura-pura suka padamu. Sebenarnya aku cuma acting karena disuruh oleh Karno dan Farah. Jadi aku nggak beneran suka kamu. Aku suka cowok yang good looking." Hatiku hancur, pembuluh darahku seakan pecah saat itu. Aku tertunduk lemas. Kuantar dia pulang dan aku mengurung diriku. Aku berpikir, akar dari semua ini gara-gara wajahku yang tidak tampan. Sampai aku tertidur malam itu. Dalam mimpiku aku terbangun di tengah hutan. Tiba-tiba muncullah sesosok cahaya, mirip kunang-kunang yang sangat terang, karena kondisinya gelap. Aku mengikutinya agar tetap mendapatkan cahaya. Aku berlari mengikutinya. Sampai aku dibawa olehnya ke sebuah kampung, di mana aku seperti mengenal daerah ini. Ya, ternyata ini adalah kampungku sendiri. Aku terus saja berlari mengikuti kunang-kunang itu, sampai ia di ujung desa dekat sawah, dan ia masuk ke dalam sebuah rumah yang terbuat dari bambu, yang setauku, rumah itu dihuni oleh seorang kakek tua yang hidup sebatang kara. Aku berdiri terengah-engah di depan rumah itu, dan tak lama kemudian, kakek penghuni rumah itu keluar, dan membawakanku kendi dan menyuruhku minum. Aku meminumnya. Setelah puas meminum air itu, si kakek bilang, "Kamu perlu bantuanku, anak muda. Datanglah nanti senja hari." Setelah itu aku bangun, badanku sakit semua. Aku bercermin dan berkata pada diriku sendiri, apapun akan kulakukan agar bisa memikat hati gadis-gadis itu. Aku akan membalas dendam juga pada Dewi agar dia merasakan sakit hatiku. Senja pun tiba. Aku mencari rumah kakek yang muncul dalam mimpiku tadi, dan untunglah rumahnya segera aku temukan, walau letaknya di ujung desa yang jaraknya cukup jauh dari rumahku. Aku berdiri di depan rumah yang dibuat dari bambu itu, pintunya tertutup. Bau kemenyan tiba-tiba tercium, dan terdengar suara, "Masuklah anak muda." Aku pun masuk dengan sedikit ragu-ragu dan takut. Namun, niatku yang kuat untuk balas dendam dan menaklukkan gadis-gadis itu yang membuatku jadi kembali semangat. Aku pun masuk. Sampailah di situ sebuah tampah yang isinya lilin, kembang-kembang, dan sebuah bungkusan kecil.
Dan di sampingnya ada kakek-kakek yang membelakangiku, sedang mengaduk sebuah minuman yang dari aromanya adalah kopi. Lalu kakek itu menyuruhku duduk. Aku pun duduk di dekat lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah itu. Setelah selesai mengaduk kopi itu, kakek itu duduk di sampingku dan berkata, "Aku tahu, kau pasti datang karena masalahmu sudah tak sanggup lagi kau pikul sendiri, anak muda." Aku pun hanya tersenyum dan menundukkan kepala. Lalu kakek itu berkata lagi, "Aku bersedia membantumu. Namun, ada rintangan dan pantangannya, anak muda. Apakah kau sanggup?" Tanpa pikir panjang, karena sudah sangat ingin balas dendam, aku pun menjawab, apapun rintangan, pantangan, bahkan resikonya aku siap. Kakek itu dengan tegas menyahuti jawabanku, "Jangan main-main, nak. Ini menyangkut masa depan dan nyawamu." Dan kembali aku menjawab, "Beritahu saja apa rintangan dan pantangannya, saya akan coba lakukan, kek." Kakek itu tertawa kemudian berkata, "Baiklah, tugasku cuma membantumu sampai di sini. Selebihnya akan menjadi tanggung jawabmu." Disuruhnya aku meminum kopi itu tanpa bernapas, lalu kepalaku dipegangnya, diolesinya kedua alisku dengan entah apa itu, yang pasti baunya amis dan warnanya hitam. Lalu aku diberi bungkusan kecil yang berada di dekat lilin. Kemudian aku disuruh berdiri. Aku memejamkan mata dan kakek itu berkata, "Bagaimanapun baunya, hiruplah dengan mulut, jangan dengan hidung." Lalu aku mencium bau kemenyan. Aku pun menghirupnya sesuai perintah kakek itu. Berikutnya yang muncul adalah bau seperti bau singkong bakar. Lalu selanjutnya bau yang sangat amat busuk seperti bau bangkai. Dan aku pun hampir muntah karena baunya sangat menyengat. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku berputar. Kepala dan punggungku terasa sangat amat berat. Lalu aku merasa ada tangan yang memegang lengan kananku. Dan aku pun membuka mataku. Ternyata kakek itu memegangiku. Aku disuruhnya duduk kembali. Lalu kakek itu memberiku air minum, air putih di dalam kendi. Aku pun meminumnya. Lalu kakek itu berkata, "Rintangannya berat, nak. Kamu tidak bisa mundur. Kamu harus melaluinya, apapun yang terjadi. Selama 3 hari ke depan, kamu akan beradaptasi, karena akan ada yang menemanimu. Kemanapun kau pergi, dia akan mengikutimu. Dia bersemayam di dalam 2 buah batu yang berada dalam bungkusan ini. Setelah itu, 3 hari berikutnya, kau akan merasakan badanmu panas, dan 3 hari terakhir, kau akan mengalami ketakutan. Sekarang, kamu boleh pulang. Jangan lupa gosok batu itu 3 kali ketika kau perlu bantuan." Setelah itu aku pun pulang dengan membawa bungkusan kecil itu. Setelah keluar dari rumah kakek itu, aku pun melihat jam dan ternyata sudah pukul 01.14, yang berarti sudah sekitar 7 jam aku berada di rumah kakek ini. Aku pun pulang dan mampir ke warung nasi goreng yang berada tak jauh dari rumahku. Aku memesan 1, namun penjual nasi gorengnya bilang, "Kok cuma 1? 2 temannya nggak pesan?" Aku menoleh ke kiri dan kananku, namun tak nampak 1 orang pun, karena memang sudah larut malam. "1 aja," jawabku. Akhirnya nasi goreng pesananku datang. Anehnya, setelah aku makan, aku tak merasakan kenyang sedikit pun. Sampai habis porsi yang ketiga, barulah aku merasakan kenyang. Aneh. Hari kedua, hal aneh berikutnya muncul ketika aku mandi. Sabun yang biasa aku gunakan menggosok tubuhku tak berbusa sama sekali. Aku gosok berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan sampo, tak berbusa sedikit pun dalam takaran normal. Namun setelah ku berbanyak, hampir setengah botol, barulah busa sampo itu muncul. Hari ketiga hal aneh yang dikatakan kakek itu benar. Ban sepeda motorku selalu kempes, seakan tak mampu menahan beban berat tubuhku. Beberapa kali dipompa, namun tetap kempes. Rintangan 3 hari berikutnya sangat berat. Badanku benar-benar panas seperti ada magma gunung berapi dalam tubuhku. Berapa liter aku minum air, namun tetap saja aku merasa sangat amat panas.
bahkan air yang aku buat berendam pun ikut menjadi hangat. Alhasil aku tidur di dalam bak mandi selama 3 hari itu. 3 hari berikutnya, rintangan semakin berat. Aku bangun dari bak mandi itu, jam masih menunjukkan pukul 4 pagi, lalu bergegas keluar dari kamar mandi. Betapa terkejutnya aku ketika aku buka pintu kamar mandiku. Di depannya adalah kuburan. Aku menutup kembali pintu itu. Aku mengambil napas dan mencoba berpikir logis. Ini hanyalah hayalanku karena kamar mandiku berada di dapurku dan terpisah dari rumah. Namun mengapa tiba-tiba ada kuburan di sini? Aku mencoba memberanikan diri, kubuka lagi pintu itu. Kubuka lagi pintu itu. Hilanglah semua kuburan tadi, aku pun berjalan. Tiba-tiba sesosok wanita masuk dari jendela dan merayap di langit-langit rumahku. Ia memandangiku seakan-akan marah padaku. Aku pun lari menuju kamarku dan menutup pintu. Aku pun bersiap memakai baju, dan lagi-lagi dikejutkan oleh sebuah kepala penuh darah menggelinding dari lemari pakaianku, masuk ke dalam kolong ranjang tempat tidurku. Perlahan aku berjongkok dan mengintip, apakah kepala itu masih ada, dan ternyata sudah hilang. Aku pun tak berani keluar kamar, karena takut akan hal-hal aneh seperti yang diucapkan kakek itu semakin menjadi-jadi. Namun di hari berikutnya, semua berangsur membaik, tak lagi muncul makhluk-makhluk aneh itu. Kehidupanku normal kembali, aku pun kembali kuliah seperti biasa, bertemu dengan kawan-kawan dan nongkrong-nongkrong seperti mahasiswa pada umumnya. Dan hari berikutnya, aku berniat mencoba mengamalkan apa yang sudah diberitahukan kakek itu kepadaku. Aku membawa batu itu yang masih tetap dalam bungkusannya. Ketika nongkrong di kafe dekat kampusku, si Karno tak bersama Farah pacarnya. Aku melihat ada seorang gadis dengan wajah yang biasa, namun senyumnya sinis ketika tukang parkir kafe menggodanya. Aku pun segera menggosok batu itu 3 kali sesuai perintah kakek-kakek itu. Mataku langsung berkunang-kunang dan kepalaku pusing. Aku berdiam sejenak dan mengambil nafas panjang. Dan akhirnya sedikit reda pusingku. Aku mendatangi gadis itu yang sedang menuju ke kamar mandi kafe sendirian. Aku mendekatinya dan berkenalan, si Cubi namanya. Ternyata dia cukup agresif. Tanpa diminta ia memberikan nomor HP-nya dan berkata, "Aku dari tadi curi-curi pandang melihatmu, Mas." Hatiku berbunga-bunga, bukan karena mendapatkan gadis idaman, namun karena batu yang telah diberikan kakek itu ternyata berfungsi. Semakin hari kami makin intens berhubungan dan semakin akrab dan akhirnya jadian. Setelah beberapa minggu, timbullah niat jahat dalam diriku untuk memanfaatkan si Cubi lebih jauh lagi. Aku sering main ke rumahnya. Ayahnya bekerja di salah satu BUMN dan sering sekali keluar kota. Ibunya bekerja di pemerintahan Provinsi Yogyakarta. 2 bulan berlangsung hubungan kami. Dia memberiku hadiah first kiss ketika hari ulang tahunku. Setelah itu kami mulai berani French kiss di ruang tamu rumahnya. 3 hari berikutnya, aku sudah berhasil grepe-grepe ke seluruh tubuhnya, namun tidak berlanjut. Cuma sampai di situ agar tak ketahuan modus yang akan kulancarkan berikutnya. Seminggu bisa 3 kali kami melakukan itu. Sebulan berlangsung, hubungan tanpa cinta ini akhirnya malam itu pun tiba. Rumah si Cubi sedang sepi, ibunya sedang tidur, dan ayahnya sedang keluar kota. Kesempatan tak datang 2 kali, pikirku. Seperti biasa aku bertamu ke rumahnya, dan kami pun French kiss, lalu grepe-grepe. Biasa sampai situ aja kegiatan intim kami. Namun malam ini, sengaja aku meminta lebih. Aku angkat roknya sampai ke atas. Terlihatlah celana dalam warna pink dengan gambar kepala kucing di bagian depannya. Aku membukanya, namun dia menolak. Karena sebelumnya memang tidak sampai ke situ. Namun aku merayunya, akhirnya dia luluh juga. Dia menurut ketika aku mencoba membuka celana dalamnya. Untuk kedua kalinya, aku pun berjongkok di depan kakinya. Kugeser kakinya ke kiri dan ke kanan, sehingga jelas di depan mataku alat kelaminnya. Aku menjilatinya dan akhirnya berhasil membuat dia orgasme. Ketika dia orgasme itulah, aku memasukkan kemaluanku tanpa minta izin lagi.
karena dia sedang di puncak klimaksnya. Langsung saja ku gerakan maju mundur kemaluanku, dan 20 menit kemudian giliranku orgasme. Aku mencabutnya dan memuntahkan cairan cintaku di perutnya. Dia memelukku setelah membersihkan cairan cintaku itu. Dia menceritakan bahwa dia memang sudah pernah melakukan hubungan terlarang dengan cowok lain. Setelah itu aku pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ban sepeda motorku bocor tepat di pinggir sawah, di pinggir sebuah desa. Sial, ucapku dalam hati. Tengok kiri dan kanan, namun tak kulihat tukang tambal ban. Aku mendorong motorku, berharap ada tukang tambal ban di sana. Aku melirik jam, sudah jam 10 malam. Aku pun terus mendorong hingga melewati sebuah kebun kosong. Di dalam kebun itu, aku melihat seorang lelaki di bawah pohon melinjo sedang membelakangiku dan menghadap pohon. Pikirku orang itu sedang kencing. Aku mendekatinya dan bertanya padanya di mana ada tukang tambal ban yang masih buka. Dia tidak menjawab, namun tangannya menunjuk ke arah kiri dengan masih membelakangiku. Berarti aku harus terus maju. Aku tak lupa mengucapkan terima kasih padanya. Dia tetap tak menyahuti ataupun memandangku. Aku pun berjalan keluar kebun. Sebelum keluar kebun, aku pun berencana kembali melihat orang itu untuk menganggukkan kepala tanda hormat dan terima kasihku padanya. Namun aku tak melihat ada orang lagi di sekitar pohon itu. Aku melihat sekeliling pun tidak kudapati sosoknya. Hilang. Brengsek. Sial bener. Setelah merasakan surga dunia, sekarang malah ban bocor dan ketemu hantu sial. Aku pun meneruskan mendorong sepeda motorku. Namun di depan aku melihat ada seseorang yang berjalan di depanku. Aku mencoba mendekat dengan mempercepat langkahku. Setelah semakin dekat, aku seperti mengenali sosok itu. Benar saja, orang itu yang kulihat di pohon tadi. Langkahnya cepat seakan-akan seperti terbang. Aku pun terengah-engah kecapean mendorong sepeda motorku. Aku berhenti tertunduk melihat kaosku yang tadinya basah oleh keringat birahi. Kini basah kuyup karena keringat kesialan. Aku mendongakkan kepalaku. Aku melihat sosok itu pun berhenti. Lalu aku kembali mendorong sepeda motorku. Dan tak lama kemudian, nampaklah bengkel tambal ban yang masih buka. Aku pun singgah. Setelah selesai, aku pun pulang. Esoknya si Cubi menjemputku. Kami nongkrong di kafe dekat kampus langgananku. Di hari itu juga aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami dengan alasan kena sial dan diganggu makhluk halus. Setelah berhubungan intim dengannya, dia menangis dan aku pun merasa menang dan bangga telah bisa menaklukkan seorang gadis. Setelah itu, aku menghubungi dengan Karno dengan video call untuk mengantarku pulang. Ternyata dia sedang di kampus bersama Farah. Dia menjemputku dan kami semobil bertiga. Dia bertanya padaku, bagaimana hubungan dengan si Cubi, dan aku pun menjawab, ambiar bro, kena sial. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Farah berkata, pengertian dan harus peka. Dia mengira kami putus karena belum menemukan chemistry. Padahal memang tak ada perasaan apapun padanya. Beberapa hari setelah itu, aku berencana mencari korban baru sebelum membalas sakit hatiku pada Dewi. Aku ikut Karno ke gym langganan yang letaknya di dekat Jalan Kaliurang, pukul 8 malam waktu itu. Setelah sampai, aku pun ikut masuk ke dalam dan melihat-lihat. Ada seorang gadis berjilbab yang menarik perhatianku. Karena penasaran, apakah dia bisa menjadi korbanku selanjutnya atau tidak. Karena korbanku sebelumnya tidak berjilbab, dan tak kusangka dia saat itu bersama seorang lelaki, entah pacar atau suaminya. Aku terus mengamatinya sambil sesekali ikut nge-gym. Kulihat dia mengusap keringatnya, dan sepertinya ia sudah menyelesaikan semua program gymnya. Ia berjalan ke arah lelaki yang bersamanya tadi, namun sepertinya ia belum selesai, karena tak ikut keluar. Aku ikut keluar dan pura-pura mau kencing pada Karno. Aku yakin dia akan menuju kamar mandi. Ternyata benar dugaanku. Ia di depan kamar mandi sedang antri sambil mengeringkan keringat. Aku masuk kamar mandi pria dan langsung menggosok dua batu itu seperti biasa. Dan seperti biasa juga, mataku berkunang, namun kali ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Kepalaku pusing dan juga mual. Aku mencoba menunduk dan menarik nafas panjang seperti sebelumnya, namun tak berhasil.
Sambil menahan rasa yang menyiksa ini, aku melepas semua pakaianku dan mencoba mendinginkan diri dengan menyalakan shower. Namun tak berguna, tubuhku masih panas. Aku menceburkan diri ke bak besar, tempat penyimpanan air di pojok kamar mandi itu, dan memasukkan kepalaku ke dalam air. Namun, betapa terkejutnya aku ketika seluruh kepalaku masuk di dalam air. Kepalaku serasa seperti ada yang mendorong semakin masuk. Aku memberontak meronta-ronta, menendangkan kakiku ke bawah agar tubuhku bisa terdorong ke atas dan keluar dari air, tapi sia-sia. Kakiku tak sampai ke permukaan bak mandi ini, padahal bak mandi ini tingginya hanya sebatas punggungku. Aku masih berusaha sekuat tenagaku menggerak-gerakkan badanku agar bisa keluar dari air. Namun masih saja aku tak bisa melawan kekuatan yang mendorong kepalaku ini. Hampir aku kehabisan nafas. Tiba-tiba seperti ada yang menarik rambutku ke atas keluar air, lalu ditenggelamkannya lagi kepalaku sampai 3 kali. Setelah berhenti, sambil masih ngos-ngosan aku melirik ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang hendak mencelakaiku ini, pikirku. Sayup-sayup ku dengar tawa seorang laki-laki yang suaranya besar dan berat. Lama-kelamaan suara itu makin jelas, dan suaranya tidak cuma satu orang, tapi ada 2 suara tawa itu. Sumber suara tawa itu seakan-akan sangat dekat denganku, sampai dengus nafasnya pun terdengar olehku. Beberapa detik kemudian, tawa berhenti dan muncullah suara, "Kamu tidak punya otak ya, ingin membunuh kami berdua. Apa kamu tidak melihat wanita itu sudah bersuami, dan dia dijaga oleh seorang lelaki besar berpakaian putih, kemanapun berada? Kalau ingin membunuh kami, maka kami duluan yang akan membunuhmu, wahai manusia. Kalian siapa? Dari mana asalmu? Kamilah penunggu 2 batu kecilmu. Kami yang membantumu merubah pandangan wanita yang berhasil kau setubui beberapa hari yang lalu, sehingga lelaki dengan paras rupawanlah yang terlihat dalam pandangannya. Mohon maaf, aku tidak bermaksud mencelakakan kalian. Aku benar-benar tidak tahu kalian. Aku benar-benar tidak tahu kalau wanita berjilbab itu ada makhluk yang menjaga. Manusia goblok." Baiklah, aku mengurungkan niatku untuk mempermainkannya, tapi ampuni aku. Sembelihlah 3 ekor ayam cemani besok sebagai permintaan maafmu kepada kami. Rendam 2 batu itu dalam darahnya sampai matahari berada di puncak sinarnya. Iya, baik. Setelah itu aku keluar dari bak mandi itu dan kembali memakai pakaianku. Aku sempat melirik ke arah kamar mandi. Perempuan wanita berjilbab itu sudah tak di sana. Aku masuk kembali ke tempat Kim dan mengajak Karno untuk segera pulang. Dia bertanya, "Kenapa wajahmu kok sepertinya habis olahraga berat gitu?" Sambil menonyorku, "Sebenarnya ada yang mau aku ceritakan kepadamu. Ayo, kita nongkrong di kafe langganan kita. Nanti akan kuceritakan semua." Sambil memijit-mijit leherku yang masih terasa sakit setelah ditenggelamkan makhluk penunggu 2 batu yang kubawa ini. Setelah sampai di kafe, aku memesan kopi kesukaanku. Aku duduk dan tidak lama kemudian Farah datang. Dia duduk di samping Karno. Aku mulai menceritakan semua dari awal agar mereka berdua tahu alasan mengapa aku jadi seperti ini. Karena mereka berdua ini juga yang telah menyuruh Dewi untuk mendekatiku waktu itu. Setelah aku menceritakan semuanya dari awal, mereka meminta maaf. Dan mereka memintaku untuk membatalkan niatku membalas dendam pada Dewi. "Kami yang salah, Dewi tak bersalah," ucap Karno. Mereka berdua terus saja merayuku untuk tidak membalas dendam pada Dewi. Dan pada akhirnya Farah mengatakan, "Aku udah lama kenal Dewi. Omnya Dewi itu orang pintar. Jadi hati-hati kamu." Aku terdiam antara bingung dan takut. Agar suasana mencair di depan mereka berdua, aku berkata, "Baiklah, aku nggak jadi balas dendam ke Dewi." Dan setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku tiduran, masih saja terbersit niat untuk membalas dendam pada Dewi. Makin lama makin muncullah kebingungan dalam diriku antara balas dendam atau enggak. Namun sepertinya setan lebih berpengaruh kuat dalam diriku. Aku pun memutuskan untuk tetap balas dendam.
dan tanpa sepengetahuan Karno dan Farah tentunya. Keesokan harinya aku meminta Karno untuk menemani mencari ayam cemani sesuai perjanjian dengan penunggu batu itu. Setelah selesai menyembelih ayam itu, Karno pulang dan diam-diam aku cat Dewi dan mengajaknya ketemuan. Dia menyuruhku untuk menjemput di rumahnya dekat Monjali. Sebelum sampai ke rumahnya, aku mampir pom bensin dan menggosok batu itu. Rasa takut kembali menghantuiku, takut kejadian di Kim terjadi lagi. Namun sudah kepalang basah, rumah Dewi sudah dekat. Jadi mau tak mau aku harus melakukan ini. Ku gosok batu itu, dan kembali mataku berkunang-kunang dan pusing yang tak terhingga. Aku menundukkan kepala dan mengambil nafas panjang, dan akhirnya rasa sakit itu reda. Kulanjutkan perjalananku, dan akhirnya sampailah di rumah Dewi. Kami ngobrol ringan, aku pun so asik dan pura-pura lupa kalau ia pernah menyakiti hatiku. Lalu dia bilang, "Kamu sekarang beda ya?" "Beda gimana?" kataku. "Ya beda, gak seperti dulu." "Lebih cakep sih," katanya. "Kena kau," gumamku dalam hati. Kami pun melanjutkan obrolan kami, lalu aku pamit pulang. Namun saat keluar dari rumahnya aku bertemu dengan omnya Dewi yang tiba-tiba datang ke rumah Dewi, seakan-akan tahu kalau keponakannya sedang saya incar. Wajahnya merengut seperti tahu bahwa aku bukan cowok biasa. Keesokan harinya, aku dan Dewi kembali bertemu. Dia mengajakku ketemuan di sebuah kafe di daerah Kejayan, dan dia menceritakan bahwa kemarin omnya datang dan menasehatinya untuk berhati-hati padaku, namun tidak menyebutkan apa alasannya, cuma disuruh hati-hati saja. Lalu dia bilang bahwa dia nggak peduli. Di depan omnya dia pura-pura nurut, berarti sekarang dia sedang sembunyi-sembunyi dari omnya. Aku harus cepat memanfaatkan Dewi, pikirku sebelum dia makin sadar. Aku menembaknya dan dia menerimaku. Kami sah menjadi sepasang kekasih. Ku ajak dia main ke kosan Karno, namun dia sedang tak ada. Karena sudah sering ke sana, aku pun tahu di mana ia menyimpan kunci pintunya. Kami berdua masuk. Aku pura-pura bilang, tiba-tiba kurang enak badan, mungkin masuk angin, kataku. Aku memintanya untuk memijit badanku. Setelah selesai dipijit, aku berterima kasih dengan cara memeluknya dari belakang. Ia duduk bersandar di dadaku. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kulihat bibirnya yang tipis begitu menggoda. Aku menciumnya. Dia pun membalas ciumanku. Kami saling berpagut dan dia menciumi leherku. Lalu aku pun semakin agresif dengan meraba-raba payudaranya yang masih terbungkus kaos merah itu. Lalu kubuka kaos dan bra hitamnya itu. Nampaklah 2 buah payudara dengan puting kecoklatan dan aerola lebarnya. Aku jilati putingnya dan dia pun makin merangsang. Aku memegang tangannya dan mengarahkan tangannya untuk memegang batang kemaluanku. Setelah itu dia mengelus-elusnya. Aku pun mengarahkan tanganku untuk membuka celana jeansnya. Aku berhasil membukanya. Terlihatlah celana dalam warna pink muda dengan renda warna kuning muda. Namun sial datang padaku ketika aku hendak membuka celana dalamnya. Omnya menelponnya untuk segera keluar dari kosan ini. Hebat juga nih ilmu omnya, bisa tahu apa yang terjadi, gumamku dalam hati. Lalu kami pun pulang, hari sudah senja kala itu. Keesokan harinya, aku bertemu kembali dengannya jam 20.00. Aku menjemputnya lalu mengajaknya ke kosan Karno lagi dengan harapan bisa menyetubuhinya hari ini, lalu meninggalkannya keesokan harinya, dan dia pun nurut aja. Namun disinilah puncak cerita ini terjadi. Ketika kami datang, Karno sedang melangsungkan video call dengan Farah dan salah satu teman Farah namanya Kina. Ketika aku datang, Kina sedang memberi makan kucingnya, namun masih menyalakan videonya. Jadi yang sedang dalam video call saat itu adalah Farah, Karno, dan Kina. Posisiku di belakang Karno dan Dewi berada di depanku, jadi tidak kelihatan dari video call itu. Setelah selesai memberi makan kucingnya, Kina muncul di video dan melihatku. Kami saling pandang sejenak, lalu tiba-tiba Gina berteriak, "Astagfirullah, astagfirullah, pergi sana, pergi." Dan video call-nya diakhiri oleh Karno. Karena terkejut dengan teriakan Gina tadi, aku dan Karno saling pandang karena bingung. Dan tiba-tiba Farah kembali menelpon, katanya Gina melihat sosok genderuwo di belakang Karno.
Padahal yang di belakang Karno saat video call tadi adalah aku. Gina ternyata memang punya kelebihan untuk bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Dan sialnya lagi, sesaat setelah itu, omnya Dewi tiba di kosan. Ia mendatangiku karena ternyata Gina adalah anak dari omnya Dewi. Ia mendekat dan langsung berkata, "Hei, makhluk di dalam batu, keluarlah. Kalau tidak, aku akan memusnahkanmu." Dan langsung omnya memegang kepalaku dan menekan ibu jarinya di antara kedua alisku. Berkunang-kunang mataku dan aku merasakan mual sekali. Dan tiba-tiba aku muntah darah yang keluar kental dan berwarna hitam. Lalu entah apa yang dibaca oleh omnya Dewi, mulutnya komat kamit, dan dia memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke arah ulu hatiku. Dan aku kembali muntah, kali ini darah segar yang keluar. Aku mencium bau yang sangat menyengat, bau bangkai dan juga bau singkong bakar. Dewi menangis melihat kejadian ini, sedangkan Karno hanya melongo. Lalu aku merasa tubuhku panas, punggungku makin berat, dan aku tak sadarkan diri. Kata Karno, aku tiba-tiba pingsan, lalu bangun lagi dengan mata melotot, menantang omnya Dewi. Kami berduel, dan aku sempat mencekik leher omnya Dewi. Mukanya merah hampir kehabisan napas, namun omnya Dewi berhasil mengalahkanku. Namun saat ia hendak mengambil bungkusan yang kusimpan di celanaku dan membakarnya, tiba-tiba aku meloncat dan menendang dada omnya Dewi. Ia terpental sambil menabrak pintu, mulutnya komat kamit dan ia melawanku. Dia berhasil mengalahkanku yang sedang kerasukan, lalu dipegangnya jempol kakiku, dan aku meronta-ronta kesakitan. Akhirnya, kedua penunggu batu itu telah dikalahkan oleh omnya Dewi. Ia berhasil mengambil bungkusan itu, dan aku tersadar. Kepalaku pening. Aku melihat yang ada di sekelilingku makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Aku berteriak sekencang-kencangnya, lalu omnya Dewi mengusap mataku. Aku membuka mata dan semuanya kembali normal. Omnya Dewi menjelaskan semuanya, lalu aku meminta maaf kepada semuanya, karena gara-gara aku semua ini terjadi. Dewi menangis. Sebagai manusia normal yang punya hati dan perasaan, aku merasa kasihan padanya, karena hampir saja telah menodainya, menikmati tubuhnya, dan hampir saja membunuh omnya. Sejak saat itu kehidupanku kembali normal, walau dengan wajahku yang tidak good looking. Aku percaya, kelak kalau sudah tiba saatnya, pasti Allah akan menunjukkan jodohku, karena memang jodoh, mati, rezeki, hanya Allah yang tahu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.